Salve. Martin Luther berangkat dengan niat untuk mereformasi gereja Katolik, membawa kejelasan di tengah kebingungan, dan menuntun umat Kristiani semakin berpegang pada sabda Allah. Namun, ironisnya, tindakannya sendiri justru mengkhianati visinya. Doktrin sola scriptura atau hanya kitab suci yang ia agung-agungkan runtuh saat ia menambahkan kata-katanya sendiri ke dalam teks Alkitab, meragukan otoritas kitab-kitab suci tertentu, dan mengangkat dirinya sendiri di atas penegasan gereja yang telah dibimbing oleh Roh Kudus selama berabad-abad. Alih-alih membebaskan umat Kristiani menuju era persatuan dan kebenaran, pemberontakan Luther justru memecah belah tubuh Kristus, melahirkan badai kekacauan doktrinal yang masih berlangsung hingga hari ini. Penolakannya terhadap tradisi apostolik dan otoritas gereja membuka jalan bagi interpretasi pribadi, sehingga kekristenan terpecah belah menjadi puluhan ribu denominasi. Masing-masing mengklaim kebenaran, namun berbeda dalam ajaran, peribadatan, dan moralitas. Keraguan Luther sendiri di akhir hidupnya, keterkejutannya menyaksikan perpecahan yang ia picu menjadi peringatan yang sangat serius. Sebuah gerakan yang memisahkan diri dari gereja yang didirikan oleh Kristus tidak mungkin membawa umat kepada kebenaran seutuhnya. Kitab suci, tradisi, dan magisterium gereja bukanlah belenggu, melainkan perlindungan ilahi yang diberikan Tuhan untuk menjaga umatnya dari kekeliruan dan kebingungan. Pada akhirnya, kesalahan besar Martin Luther bukanlah karena menantang penyimpangan moral, melainkan karena memisahkan dirinya dari fondasi yang Kristus Yesus dirikan, gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Jika kita sungguh mencari reformasi sejati, itu tidak ditemukan dalam pemberontakannya terhadap gereja Katolik, melainkan di dalam kesetiaan yang lebih dalam kepada gereja yang telah dibangun oleh Kristus itu sendiri. Dialah tiang penopang dan dasar kebenaran. Lihat 1 Timotius 3 ayat 15. Maka, panggilan sejati bukanlah melanjutkan siklus perpecahan, melainkan kembali pulang kepada gereja yang masih berdiri teguh, berakar pada suksesi apostolik, dipelihara melalui sakramen-sakramen kudus, dan dijaga oleh Roh Kudus sebagaimana yang telah Kristus janjikan. Pada video ini saya akan membahas bagaimana Martin Luther menyadari apa yang telah dia perbuat, apa yang ia sudah katakan terkait pemberontakannya, terkait gerakan reformasi yang dia lakukan, ketika ia melihat perpecahan di dalam tubuh Kristus semakin merajalela dan tidak dapat dia kendalikan. Mari kita bahas. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan kehidupan yang kekal. Mereka menyebutnya pahlawan,
seorang reformis pemberani yang berani menantang Roma. Martin Luther sering dipuji sebagai orang yang berdiri sendiri demi kebenaran. Tetapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa kata-kata Luther sendiri, ia penanya sendiri, merusak fondasi pemberontakannya? Dalam video ini, saya tidak menawarkan pendapat, saya akan langsung ke sumbernya. Saya akan mengungkap kontradiksi yang menimbulkan pertanyaan serius tentang ajarannya dan kekacauan yang ditimbulkannya. Apakah Anda seorang Katolik, Protestan, atau sekadar peduli dengan kebenaran sejarah gereja? Ini adalah percakapan yang tidak boleh Anda lewatkan. Mari kita telaah sang reformis melalui kesaksiannya sendiri. Doktrin Luther tentang sola scriptura, kitab suci saja sebagai satu-satunya otoritas dalam hal iman dan moral, dimaksudkan untuk membebaskan orang Kristen dari apa yang ia lihat sebagai tangan besi otoritas gereja. Namun ironisnya, prinsip ini runtuh di bawah beban kontradiksi Luther sendiri. Ia menolak otoritas gereja, konsili, dan tradisi suci yang sudah ada selama berabad-abad, tetapi menganggap dirinya berkuasa untuk menafsirkan ulang dan bahkan merevisi firman Tuhan. Gereja Katolik selalu berpendapat bahwa kitab suci, tradisi, dan magisterium membentuk tiga pilar yang tidak mudah ditumbangkan. Tiga pilar ini bukanlah sesuatu yang berlebihan, melainkan perlindungan. Tiga pilar ini melindungi umat beriman dari salah tafsir pribadi, dari kebingungan doktrinal, dan dari jenis fragmentasi yang mengikuti reformasi Luther. Pertimbangkan terjemahannya atas Roma 3 ayat 28. Bahasa Yunani dengan jelas menyatakan, karena kami yakin, bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat, tetapi Luther menambahkan kata allein atau sendiri dalam Alkitab bahasa Jermannya, padahal kata itu tidak ada dalam bahasa aslinya. Ia berpendapat bahwa kata itu membuat maknanya lebih jelas. Namun, mari kita berhenti sejenak di sini. Jika sola scriptura menuntut kita untuk mengikuti teks kitab suci saja, maka menambahkannya, bahkan untuk kejelasan, justru melanggar aturan yang ia bela. Ini bukan kesalahan kecil. Ini adalah gerakan kekuasaan teologis. Luther, yang mengklaim telah menyingkirkan doktrin buatan manusia, memasukkan doktrinnya sendiri. Ia secara fungsional menjadi magisteriumnya sendiri. Bahkan sesama reformisnya tidak yakin. Erasmus dan yang lainnya mempertanyakan penambahan tersebut, melihatnya sebagai presiden yang berbahaya. Mengapa? Karena begitu seseorang merasa diberdayakan untuk mengklarifikasi kitab suci dengan interpretasinya sendiri, apa yang menghentikan orang lain untuk melakukan hal yang sama? Hasilnya, kekacauan doktrinal, ribuan denominasi, masing-masing dengan pandangan mereka sendiri tentang apa sebenarnya arti Alkitab. Ini bukanlah visi Kristus ketika ia berdoa agar mereka menjadi satu. Lihat Yohanes 17 ayat 21. Desakan Luther pada sola scriptura menjadi sia-sia. Jika Alkitab benar-benar memadai, Alkitab tidak memerlukan bantuan editorialnya. Dan jika ia harus mengubah teks untuk mempertahankan teologinya, maka sebenarnya bukanlah kitab suci saja yang membimbingnya, melainkan diri Luther sendiri. Gereja Katolik memperingatkan bahwa tanpa jangkar tradisi dan ajaran yang berwibawa, kapal penafsiran kitab suci akan hanyut. Ironisnya, Luther membuktikan bahwa mereka benar, bukan melalui tuduhan musuh-musuhnya, tetapi melalui kata-katanya sendiri. Bayangkan mengklaim kitab suci saja sebagai otoritas Anda, tapi lalu Anda berbalik dan mempertanyakan buku-buku yang membentuk kitab suci itu sendiri. Itulah yang dilakukan Martin Luther. Dalam perjanjian baru Jermannya tahun 1522, ia tidak menyingkirkan Yakobus, Ibrani, Yudas, dan Wahyu, tetapi ia menyingkirkannya ke belakang, lalu mencapnya sebagai kitab-kitab yang diperdebatkan atau anti-legomena. Itu adalah penurunan pangkat yang tidak terlalu halus. Dan ia mengawali teks-teks ini dengan kritik pedas, meragukan asal-usul kerasulannya dan meremehkan nilai teologisnya. Langkah Luther mengirimkan pesan yang jelas, kitab-kitab ini adalah tingkat kedua. Dan meskipun ia mengaku mengikuti kitab suci saja, di sini ia lalu mengedit kanon, bukan melestarikannya. Mari kita fokus pada Yakobus, yang terkenal ditolak Luther sebagai surat yang tidak dapat dipercaya. Mengapa? Karena itu secara langsung bertentangan dengan doktrin utamanya, pembenaran oleh iman saja. Yakobus 2 ayat 24 berbunyi, "Kamu lihat, bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman." Bagi Luther, itu adalah belati teologis. Alih-alih bergumul dengan teks, ia mempertanyakan keabsahannya. Dan inilah ironinya,
Sola Scriptura menuntut kita untuk menyesuaikan keyakinan kita dengan kitab suci, bukan sebaliknya. Namun, Luther membalikannya. Ketika kitab suci tidak selaras dengan teologinya, ia menyingkirkannya. Itu bukan kesetiaan pada firman, itu teologi mana suka, teologi tebang pilih. Bandingkan ini dengan pemahaman mendalam gereja tentang kanon yang dipimpin Roh. Ke-27 Kitab Perjanjian Baru tidak dipilih berdasarkan keinginan hati. Konsili di Hippo dan Kartago, yang dibimbing oleh doa, tradisi, dan Roh Kudus, meneguhkannya. Orang-orang kudus seperti Athanasius dan Agustinus mengakui otoritas mereka. Gereja tidak menciptakan kanon, melainkan mengakuinya sebagai warisan suci yang diwariskan dari generasi ke generasi. Luther, yang muncul 1500 tahun setelah para rasul, menganggap dirinya berwenang untuk membatalkan proses tersebut berdasarkan interpretasi pribadi. Jadi pertanyaan sebenarnya bukanlah apakah Luther salah, melainkan siapa yang berhak memutuskan apa yang termasuk dalam Alkitab. Apakah individu, yang dibimbing oleh wawasan pribadi, atau gereja, yang dibimbing oleh Roh dan dikukuhkan oleh sejarah? Jika Luther benar dalam menantang kanon, kita dihadapkan pada kemungkinan yang meresahkan, bahwa Roh Kudus entah bagaimana gagal mempertahankan pemahaman gereja selama lebih dari 1 milenium. Namun jika bukan itu masalahnya, maka pendekatan revisionis Luther bukanlah reformasi, melainkan penolakan terhadap otoritas yang diklaimnya untuk dianutnya. Luther tidak bermaksud untuk memecah belah kekristenan, ia ingin memurnikannya. Namun pada akhir hidupnya, bahkan ia tidak dapat mengabaikan konsekuensi yang tidak diinginkan dari pemberontakannya. Apa yang awalnya merupakan seruan untuk reformasi telah berubah menjadi kekacauan doktrinal. Dalam tulisan-tulisan dan khotbah-khotbahnya di kemudian hari, Luther mengungkapkan kekhawatiran yang mendalam, bahkan penyesalan, atas perpecahan yang telah ia bantu pecahkan. Jumlah sekte dan kepercayaan hampir sama banyaknya dengan jumlah kepala, keluhnya. Pengakuan yang mengejutkan dari orang yang mengklaim sola scriptura akan membawa kejelasan. Alih-alih persatuan, ia melihat tubuh Kristus terpecah menjadi gerakan-gerakan yang saling bersaing, masing-masing menafsirkan kitab suci secara berbeda, tetapi semuanya mengaku berbicara atas nama otoritas. Para reformis yang bersaing seperti Zwingli dan Calvin dengan cepat menyimpang dari Luther, tidak hanya dalam gaya, tetapi juga dalam substansi. Mereka berselisih tentang baptisan, ekaristi, dan tata kelola gereja. Kemudian muncul kaum Anabaptis, yang membawa hal-hal lebih jauh lagi. Apa yang seharusnya menjadi kembalinya Injil yang murni telah menjadi kebebasan untuk semua. Dengan ditolaknya magisterium, maka tidak ada wasit, tidak ada suara yang berwenang untuk menyelesaikan pertikaian. Hasil yang tak terelakkan, kebingungan, perpecahan, dan ribuan denominasi yang tidak dapat menyetujui doktrin inti, apalagi ajaran moral Injil. Luther mulai melihat ketidakstabilan ini di mana-mana. Perang petani, pemberontakan yang sebagian dibenarkan oleh kitab suci, membuatnya ngeri. Ia mengutuk pemberontakan itu, tetapi tulisannya ada di dinding. Begitu interpretasi pribadi menjadi aturan, siapapun dapat mengklaim otoritas ilahi, dan tidak seorang pun dapat dengan pasti mengatakan bahwa mereka salah. Logika reformasi tidak mengarah pada kesatuan Injil, tetapi pada relativisme teologis. Luther, mungkin lebih dari siapapun, memahami harga yang harus dibayar untuk menyingkirkan gereja sebagai penjaga dan penafsir kebenaran. Dalam salah satu momennya yang paling jujur, Luther mengakui, "Jika aku tahu orang macam apa yang akan memberontak terhadapku, aku lebih suka melihat tulisan-tulisanku dibakar." Itu bukanlah suara kemenangan, itu adalah suara hati nurani yang gelisah. Ia melihat bahwa gerakannya tidak mengembalikan orang kepada kebenaran Injil, tetapi mendorong mereka ke kubu-kubu yang saling bertentangan, masing-masing mendirikan kebenaran mereka sendiri. Luther tidak pernah meninggalkan keyakinan intinya, tetapi ia tidak dapat lagi menyangkal kekacauan yang ditimbulkannya. Keraguannya sendiri mungkin merupakan bukti paling kuat bahwa reformasi tidak hanya memisahkan diri dari Roma, tetapi juga memisahkan persatuan, dan dengan itu, fondasi yang dimaksudkan Kristus bagi gerejanya. Jika kita ingin mengetahui di mana letak kebenaran, kita harus kembali ke awal, ke orang-orang Kristen paling awal, orang-orang yang mengenal para rasul, yang berdarah demi iman, dan yang meninggalkan bagi kita kesaksian yang tidak dapat diabaikan. Dan apa yang kita temukan di sana bukanlah cetak biru bagi Protestanisme.
Tulisan-tulisan para bapak gereja awal, Santo Ignatius dari Antioquia, Santo Justinus Martir, Santo Irenaeus, meningkapkan sebuah gereja yang tampak sangat Katolik. Mereka berbicara tentang para uskup yang berwenang, tentang suksesi apostolik, tentang kehadiran nyata dalam Ekaristi. Santo Ignatius, yang menulis pada tahun 110 M, memperingatkan mereka yang menjauhkan diri dari Ekaristi karena mereka tidak mengakui bahwa Ekaristi adalah tubuh juru selamat kita. Ekaristi bukan simbolisme, itu sakramen. Orang-orang Kristen awal tidak hanya mengandalkan kitab suci. Mereka menghayati iman mereka melalui tradisi yang diwariskan di dalam dan melalui gereja. Santo Irenaeus, yang menulis menentang ajaran sesat pada abad kedua, mengarahkan orang-orang percaya bukan pada interpretasi pribadi, tetapi pada otoritas pengajaran para uskup, khususnya uskup Roma. Mengapa? Karena mereka melestarikan apa yang telah diwariskan, tidak hanya dalam teks tetapi dalam ingatan gereja yang hidup dan dibimbing roh. Sekarang lihat ke Protestantisme modern. Kehadiran nyata ditolak atau didefinisikan ulang. Suksesi apostolik hilang, tradisi diperlakukan dengan kecurigaan. Apa yang dulunya dipegang secara universal di gereja mula-mula sekarang dipandang sebagai penemuan Katolik. Tetapi inilah masalahnya, ajaran-ajaran Katolik tidak dimulai pada abad pertengahan. Mereka sudah ada di sana, dalam darah kehidupan orang-orang Kristen pertama. Jadi jika Luther mencoba memulihkan Injil, mengapa dia meninggalkan apa yang diyakini orang-orang Kristen mula-mula? Luther memberi Protestan doktrin sola fide dan sola scriptura yang tidak ada contohnya sama sekali pada gereja mula-mula. Penolakannya terhadap sakramen, kepausan, dan otoritas magisterium bukanlah kembali ke akar apostolik, melainkan penyimpangan tajam dari akar-akar tersebut. Kebenaran yang membuat tidak nyaman adalah ini, sebuah gerakan tidak dapat memulihkan apa yang tidak dipertahankannya. Dan jika reformasi memutuskan hubungan dengan gereja para rasul, maka ia memutuskan hubungan dengan kebenaran yang dipercayakan Kristus kepada mempelainya. Kebenaran, menurut kitab suci, bukanlah milik pribadi. Kebenaran dipercayakan kepada gereja, tiang penopang dan fondasi kebenaran. Lihat 1 Timotius 3 ayat 15. Reformasi tidak hanya mempertanyakan perilaku gereja, tetapi juga mempertanyakan identitasnya sebagai penjaga wahyu ilahi. Dan dengan melakukan itu, ia meninggalkan bukan hanya kesatuan, tetapi juga kepenuhan kebenaran. Yesus memberi kita tolak ukur. Dari buahnya lah kamu akan mengenali mereka. Lihat Matius 7 ayat 16. Ini bukan sekadar bahasa puitis, itu panggilan untuk bersikap bijaksana. Ketika suatu ajaran atau gerakan mengaku berasal dari Tuhan, kita diminta untuk melihat hasilnya. Apakah ajaran atau gerakan itu baik, suci, bersatu dalam kebenaran, atau justru mengarah pada perpecahan, kesombongan, dan kebingungan? Ketika kita menerapkan standar ini kepada Martin Luther dan reformasi, hasilnya tidak hanya menimbulkan pertanyaan, tetapi juga menimbulkan tanda bahaya yang serius. Luther bermaksud mereformasi gereja, tetapi yang terjadi kemudian bukanlah persatuan, melainkan perpecahan. Pertimbangkan hal ini, Luther meluncurkan sola fide dan sola scriptura, tetapi orang-orang sezamannya bahkan tidak dapat sepakat tentang apa artinya itu. Zwingli dan Calvin berbeda pendapat, kaum Anabaptis mengambil jalan yang sangat ke kiri, dan dalam Lutheranisme sendiri, banyak cabang yang masing-masing menafsirkan Luther dengan cara mereka sendiri. Kebingungan doktrinal bukanlah suatu kebetulan, melainkan sudah tertanam dalam sistem. Karena begitu Anda menolak otoritas gereja dan mengatakan kitab suci adalah satu-satunya panduan, siapa yang memutuskan apa artinya? Setiap orang menjadi paus mereka sendiri. Hasilnya, perpecahan. Apa yang dimulai sebagai satu protes menjadi ribuan. Saat ini, kita melihat lebih dari 30.000 denominasi Protestan, masing-masing dengan ajaran yang berbeda tentang keselamatan, sakramen, moralitas, dan gereja itu sendiri. Ini bukanlah persatuan yang didoakan Kristus dalam Yohanes 17 ayat 21, agar mereka semua menjadi satu. Tetapi ini adalah fragmentasi spiritual dalam skala global, dan buahnya tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga moral. Tanpa otoritas pengajaran yang terpusat, gereja-gereja Protestan semakin menyesuaikan diri dengan budaya kontrasepsi, perceraian, aborsi, dan bahkan pernikahan sesama jenis. Apa yang dulunya tidak terpikirkan dalam moralitas Kristen kini menjadi pilihan, tergantung pada denominasi atau pendeta setempat yang Anda tanya. Ini bukan sekadar hal yang tidak menguntungkan,
tetapi juga kontradiksi yang mendasar. Reformasi menjanjikan kemurnian tetapi memberi kita relativisme. Reformasi mengklaim memulihkan kebenaran tetapi menyebabkan subjektivisasinya. Jadi, kita harus mengajukan pertanyaan yang sulit. Apakah ini pekerjaan Roh Kudus yang menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran, Yohanes 16 ayat 13, atau hasil interpretasi manusia yang tidak terkendali? Tuhan bukanlah sumber kebingungan, 1 Korintus 14 ayat 33, tetapi Protestantisme telah menjadi studi kasus dalam kekacauan teologis. Gereja Katolik, dengan segala kekurangannya, telah memelihara kesatuan dalam doktrin dan sakramen selama lebih dari 2000 tahun. Kestabilan semacam itu tidak datang dari manusia, melainkan dari tangan Tuhan yang membimbing. Ketika kita mundur dan meneliti kata-kata Martin Luther sendiri, bukan kritik Katolik, melainkan pengakuannya sendiri, kita mulai melihat pola yang sulit diabaikan. Ia menambahkan sesuatu pada kitab suci pada Roma 3 ayat 28. Ia mempertanyakan otoritas kitab-kitab yang diilhami seperti Yakobus dan Wahyu. Ia menolak kebijaksanaan kanon yang telah berlangsung selama berabad-abad. Dan apa yang terjadi? Bukan kejelasan, melainkan kekacauan. Bukan kesatuan, melainkan perpecahan. Alih-alih satu gereja yang bersatu dalam doktrin dan sakramen sebagaimana Kristus berdoa dalam Yohanes 17, kita sekarang menghadapi dunia yang terfragmentasi dengan puluhan ribu denominasi. Semua lahir dari seruan kitab suci yang sama. Namun, kitab suci tidak pernah mengatakan kitab suci saja. Dan Yesus tidak pernah berkata, di atas kitab ini aku akan membangun gerejaku. Dia berkata, di atas batu karang ini. Kristus tidak mendirikan sebuah gerakan. Dia mendirikan sebuah gereja yang dibimbing oleh Roh Kudus, dijaga oleh suksesi apostolik, dan dipertahankan melalui tradisi sakral. Dan gereja itu masih ada di sini. Jadi, apa yang kita lakukan dengan kontradiksi Luther? Kita menghadapinya. Kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Jika buah-buah reformasi adalah kebingungan dan perpecahan, dapatkah kita masih menyebutnya sebagai kembalinya kebenaran, atau sudah waktunya untuk kembali ke gereja yang asli? Gereja yang didirikan oleh Kristus sendiri? Itu bukan sekadar pertanyaan teologis, melainkan pertanyaan pribadi. Jika Anda telah bergumul dengan kebenaran ini, jangan berhenti sekarang. Sejarah itu penting. Gereja mula-mula itu penting. Suara orang-orang kudus dan martir itu penting. Mari kita mencari kebenaran bersama, dengan gereja, dengan kitab suci, dan dengan Roh Kudus sebagai pemandu kita. Dan sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau berdoa agar kita semua menjadi satu. Berilah kami rahmat untuk mencari persatuan, bukan dalam pendapat buatan manusia, tetapi dalam gereja yang Engkau dirikan. Berilah kami hikmat untuk mengenali kesalahan, keberanian untuk mengejar kebenaran, dan iman untuk mempercayai jalan yang Engkau tetapkan melalui para rasul. Dekatkan kami kepadamu dan kepada kepenuhan tubuh-Mu, gereja. Amin. Tantangannya jelas, akankah kita mengikuti gema suara yang terbagi, atau suara sang gembala yang masih berbicara melalui gerejanya? Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Kristus yang